Halo teman-teman sepeda lovers. Nah, kali ini kami mau berbagi pengalaman bersepeda ke KM 0 Sentul via loading dari Bakmi Golek. Nah, ini pertama kalinya ya kami bersepeda ke KM 0 Sentul dengan menggunakan seli. Kebetulan kami berempat dan semuanya menggunakan seli. Nah, itu dia tuh yang warna kuning adalah Bakmi Goleknya. Terus kita parkir melalui pintu belakang. Teman-teman mungkin yang belum pernah ke sini tidak perlu khawatir ya, karena tempatnya aman. Kita nanti tinggal bayar per jam saja. Nah, ini kita loading dulu dan siap untuk berangkat. Dari Bakmi Golek, dari pintu keluarnya kita belok ke kiri dulu untuk putar balik. Sekalian pemanasan ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mungkin teman-teman yang suka bersepeda jarak jauh, lebih baik memang membawa beberapa peralatan sehingga jika terjadi sesuatu bisa segera diselesaikan ya. Ini kita perbaiki saddle dulu karena kurang nyaman katanya. Lalu kita lanjut lagi buat perjalanan. Nah, ini kesalahan saya karena saya memang city bike ya, jadi memang biasanya bersepeda di dalam kota.
Saya belum tahu caranya mengatur pergerakan kalau kita naik ke tanjakan, sehingga saya sudah kecapean di awal-awal. Kita belok ke kiri ini. Ini kaki saya sudah merasa panas sekali ya, terlebih di dengkulnya, perih. Nah, di sini teman saya memberikan saya saran gitu. Jadi untuk mengayuhnya lebih baik pelan sekali, sangat pelan sekali sampai kita sendiri merasa seolah-olah itu nggak akan kuat gitu. Padahal sebenarnya kuat. Lebih baik pelan sekali untuk menjaga keseimbangan. Nah, ternyata tipsnya itu berguna banget, sehingga di kedepannya saya lebih kuat, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Memang teman saya ini dia sudah pengalaman ya untuk di area nanjak, karena dia biasanya pakai MTB. Ini jalannya masih lumayan datar ya teman-teman, posisinya menurun. Nanti akan ada beberapa tanjakan ya, lumayan banyak, dan kami juga lumayan melakukan pemberhentian. Jadi berhenti beberapa kali sampai banyak kali lah, karena memang pengalaman pertama ya. Yang terpenting adalah utamakan keselamatan, jadi yang penting selamat aja. Nanti untuk kedepannya mungkin kita bisa ngulang di kemudian hari dengan stamina dan preparation yang lebih oke. Nah, ini sudah mulai nanjak. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan menanjak ya teman-teman, tapi sebenarnya dia menanjak pelan-pelan sekali, perlahan tapi menanjak terus gitu. Nah, ini lumayan menanjak lagi ya teman-teman. Lalu saya mengikuti ayunan teman saya yang di depan. Dia melakukan ayunan sangat pelan sekali, sepelan mungkin katanya. Sehingga saya ikuti aja iramanya. Tapi ternyata memang benar, setelah saya lakukan ayunan yang pelan, kayuhan yang pelan, ternyata lebih tahan, lebih stabil, dan energinya lebih terjaga ternyata. Itulah salah satu tipsnya ya teman-teman. Salah satu hal lagi yang perlu mungkin digaris bawahi ya, kita sebaiknya tidak memaksakan diri. Jadi ketika benar-benar tidak kuat atau sudah lelah, lebih baik beristirahat, berhenti. Karena berbahaya juga kalau tetap memaksakan diri, tetap jalan, itu akan sangat membahayakan untuk diri kita. Nah, kita kayu lagi, kembali lagi pelan-pelan. Ini saya rasa kayak nahan ego gitu loh, karena kan banyak kendaraan lalu lalang yang dengan kecepatan yang tinggi. Ada juga teman-teman sepeda yang lain yang mencoba untuk menyelip. Itu rasanya kan seperti kita termotivasi untuk cepat kan gitu, tapi kita harus menahan diri, menahan ego untuk tetap pelan, karena itulah salah satu kuncinya agar kita kuat untuk nanjaknya. Itu pelajaran banget sih buat saya, karena kita seperti dicoba untuk menahan diri, menahan ego, dan percaya bahwa itu tuh kuat.
kuat karena tingkat kepelannya teman saya ini sangat pelan sekali, sehingga saya ngerasa kayaknya nggak kuat deh ini, kayaknya nggak mungkin sampai deh. Tapi ternyata benar dia loh, kuat ternyata gitu. Nah, kita berhenti lagi nih setelah beberapa kilo ya tentunya. Nah, ini salah satu rekan kami tertinggal karena mual, sehingga kami harus balik. Kita balik untuk menjemputnya. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan. Masih tetap menanjak pelan-pelan. Memang tanjakannya tuh tidak yang langsung tinggi begitu ya teman-teman, tapi panjang dan lumayan juga. Apalagi untuk pemula, apalagi memakai seli ya. Tapi sudah banyak kok teman-teman seli yang sudah sampai ke puncak dan mereka kuat. Jadi itu menjadi motivasi kita juga agar kita bisa sampai ke KM0 pertama kalinya kuat dan selamat. Itu yang paling penting ya. Nah, di sini kita nemuin tempat atau spot yang oke banget nih kayaknya buat foto. Kalau ada hal-hal seperti itu, tentu saja kita harus berhenti dulu istirahat teman-teman buat ambil foto, karena sayang kalau dilewatin. Kita belok dulu buat foto-foto. Meski kita mengejar waktu untuk sampai puncak, tapi tetap ya, jangan lupakan perjalanannya. Nikmati perjalanannya, ambil momen sesekali untuk foto, untuk kenang-kenangan. Nah, 1, 2, 3, cekrek. Oke. Nah, kita teruskan lagi perjalanannya. Ready. Kembali lagi ya, ayunan pelan, kayuhan pelan. Alhamdulillahnya ini kita kena hujan sekali saja sih di tengah-tengah perjalanan, tapi setelah itu terang benderang, karena kita ini berangkat di saat-saat hujan ya, sering hujan gitu. Di minggu sebelumnya, di minggu sesudahnya juga hujan, jadi kita sangat beruntung sekali kita perjalanan kali ini lancar, tidak terlalu banyak hujan. Nah, ini nanjak ya, nanjak kecil. Katanya kalau rumah-rumah sudah mulai berkurang atau sudah berganti dengan pepohonan, maka kita sudah dekat dengan KM0. Tapi ini masih ada ya, masih ditemukan 1-2 rumah-rumah, jadi sepertinya perjalanan masih sangat panjang. Ini mungkin kurang lebih sudah separuh perjalanan, dan ini kebanyakan kita potong dan kita percepat ya videonya. Perjalanan sendiri PP kurang lebih untuk saya yang pemula, karena banyak istirahatnya juga, 2 jam, sekitar 2 jam.
maaf, ini juga kameranya harus bergerak-gerak karena saya naruhnya di kepala. Susah sekali untuk mengendalikan kepala, terlebih ketika sudah mulai lelah. Nah, sepertinya kita sudah banyak menemui pepohonan dan rumah-rumah penduduk sudah semakin berkurang. Sepertinya sinyal-sinyal untuk sampai di puncak sudah terlihat. Namun sebenarnya ini masih jauh ya teman-teman. Nah, banyak pesepeda lain juga yang mulai menyelip atau yang mungkin berhenti bareng sama kita. Saling mensupport ya mereka. Saling memberi semangat agar tidak putus asa. Ini lumayan menanjak kalau ini. Tapi mohon maaf, nanti setelah sampai di batu besar, saya tidak bisa merekam proses naik yang justru sebenarnya sangat lumayan ekstrim tingginya karena baterai saya habis. Ini sudah cukup ekstrim. Ditambah lelah sih masalahnya. Terlihat kayu hanya semakin pelan, artinya ini lumayan menanjak teman-teman. Tanjakannya panjang masalahnya ya, tidak terlalu menanjak yang ekstrim, tapi panjang sekali. Nah, ini teman saya yang merah, dia sudah ke KM0 berkali-kali ya, jadi rasanya seperti ringan dan berwisata saja. Nah, kita nanjak lagi. Ya, mohon bersabar kalau yang ini tidak saya percepat videonya. Jadi apa adanya. Jalan mulai sepi sehingga ini sudah bertanda ke arah-arah puncak ya. Oh ya, teman saya juga memberi tips untuk selalu sedia minum dan jangan biarkan tenggorokan kita kering. Nah, ini salah satu batu yang biasanya teman-teman pakai untuk foto dan istirahat. Itu bisa terlihat tanjakannya lumayan tinggi. Dan setelah ini mohon maaf teman-teman, baterai saya habis jadi tidak bisa merekam perjalanan dari batu itu tadi menuju ke puncaknya. Nah, akhirnya kami semua sampai juga di KM0 Sentul untuk pertama kalinya dengan menggunakan seli. Di sana sudah banyak sekali teman-teman dan klub-klub sepeda dari berbagai daerah yang beristirahat, berfoto. Tapi kami memilih untuk beristirahat di bawah ya, cari tempat makan yang lebih sepi ya teman-teman karena kondisi pandemi juga. Jadi kami cari yang tidak terlalu banyak orang. Karena sudah sampai di puncak, tentu saja kami akan berfoto ria. Cekrek. Lagi, cekrek. Bareng-bareng, cekrek. Nah, itu tadi pengalaman kami ke KM0 Sentul untuk pertama kalinya dengan menggunakan seli. Terima kasih teman-teman sudah menonton.